عيسى بحضرته الباقي المقدر محمد بن علي وعلى بحضرته الشيخ عبد الرحمن سلطان بحضرته الشيخ بكر بن زيد بحضرته أبي عمر الغوص بحضرته أبي عبد الله بحضرته الشيخ الشيخ البنجري بحضرته الشيخ أشرف الورد بحضرته الشيخ عبد الله بحضرته الشيخ أبو محمد بن البدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا من الله وعلى درجات الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لنا ثم الفاتحة أن الله يزول علم النافع وأرواح وسل المغفرة وسل التعليم والدلالة على الهدى وسل بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينمي قلوبنا وخالدنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ابتهاء بالله سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المالك رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Semua daripada bab akhir dari kitab An-Nawajid bi ba'di mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, pada sebagian daripada mukjizat kita. Ukiya Anas bin Malik dihikayatkan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzilata Fatimah radhiyallahu anha. Daripada Imam sahabat Anas bin Malik menyebutkan mengatakan bahwasanya suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Siti Fatimah. Setelah itu fasyakat ilaihil ji'u. Ketika Nabi kita masuk ke rumah Siti Fatimah, maka Siti Fatimah mengadukan kepada Nabi al-ju', itu rasa lapar. Waqalat, berkata Siti Fatimah, ya abati lana mundu thalathati ayyamin lam naduk ta'aman. Wahai ayahku, ya Nabi kita, selama 3 hari kami tidak merasakan makanan. Maka Rasulullah alaihi wasallam anbatni, maka Nabi kita membukakan daripada perut Siti. Wa qalat wa idza alaihi hajar mashdud. Setelah dibukakan Nabi perut Siti, Siti melihatkan kepada Siti Fatimah. Melihat Siti Fatimah di perut Nabi hajar mashdud, ada sebiji batu yang diikatkan di perut Siti. Waqala, Nabi kita berkata, ya Fatimah, wahai Siti Fatimah, inka kunta tatu ayyamin, jikalau kalian belum makan selama 3 hari, fali abika arba'atu ayyamin, maka bagi ayahmu ini belum makan selama 4 hari. Nabi kita ada merasa kalau kesah sebagian daripada mukjizat Nabi kita. Artinya mengajarkan kepada umat ini Nabi kita aja disini aja 3-4 hari biasanya sih. Kalau kita sehari aja sudah ada biasa. Kenapa? Karena sudah terbiasa makan sehari 3 kali. Karena makan sehari 4 kali ada juga. Karena makan sehari 5 kali ada juga. Tergantung tabungnya aja. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manziliha wa huwa yaqul. Setelah itu Nabi kita keluar daripada rumah Siti Fatimah wa huwa yaqulu, Nabi kita berkata, wallama yarji'ul Hasan wal Husain, alangkah sedihnya cucuku ini jadi Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Walam yazal Rasulullah alaihi wasallam yamshi, melihat keadaan
Siti Fatimah dan 7 Siti walam yazal, sehingga Nabi kita senantiasa yamshi, berjalan sendiri. Senantiasa Nabi itu pada berada di rumah yamshi, berjalan, hatta kharaja min sikakil Madinah, sehingga Nabi kita berjalan dari jalan yang halus yang ada di Madinah, di Madinah. Wa idan huwa bi arabiyyin ala bi'rin yastaqil ma'a minha. Ketika Nabi kita berjalan satu jalan tadi, Nabi kita bertemu dengan seorang Badui. Badui ini Arab kampung, lain Arab kota. Di Badui ininya Arab kampung, dengan rambutnya usang asik, bahasa kita yang ada simandian. Nabi kita melihat seorang Arab Badui ini, bi'arabi wa ala, adalah dia ingin mengambil air. Ala bi'rin, nang air tadi berada di dalam sumur. Yastafilman, cibuk daripadanya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa huwa la ya'rifu annahu nabi. Nabi kita berhenti melihat Arab Badui tadi ingin mencibuk air yang ada dalam sumur, dan si Badui ini tidak mengetahui bahwasanya seseorang yang ada di hadapan itu adalah seorang nabi. Faqala lahu ya Arabi, Nabi kita berkata, ya Arabi, wahai orang Arab, wahai Arab Badui, hal laka bi ajiri tasta'tajiruhu, apakah engkau mempunyai pekerjaan yang dapat aku lakukan dengan Nabi? Bahasa kitanya, apakah engkau ingin mencari orang yang dapat mengambilkan kayu lalu diupahinya? Qala na'am, mendengar yang itu, maka si Arab Badui menjawab, iya. Karena dia Arab Badui, aku kalau sekali mencubuk kayu di sumur tadi, karena jaraknya jauh ke dalam. Kalau jarak Badui aku tak kubur. Qala tastajilhum bimada, Nabi kita tadi menjawab, apa pekerjaan untukku? Qala, si Badui tadi menjawab apa? Menjawabnya, yastaqi min hadzal bikri, pekerjaan engkau adalah cibuk mengambil air dari sumur ini. Pada para Arabiyyu lahu dalwa, mendengar yang seperti itu maka Nabi kita langsung ingin sekali si Badui tadi memberikan embernya kepada Nabi. Fastakhalahu dalwa, Nabi kita mengambil air dari ember itu. Pada fa'ala thalathata marati, upahannya apa? Upahannya adalah beliau mendapatkan 3 biji kurma. Baik, 2 dinar lain. Tidak baik, tapi 3 biji kurma. Artinya apa? Nabi kita mengajari kepada umatnya, artinya untuk berusaha hidup, artinya ada pekerjaan. Tapi jangan suka walaupun pekerjaan itu tahinan, walaupun hasilnya dapat dari keringat seorang, walaupun hina, baik daripada minta-minta atau menghambakan diri kepada orang lebih bahaya. Bahaya itu menghambakan diri. Fa'akalaha sallallahu alaihi wasallam, setelah mendapatkan 3 biji kurma upah daripada Siddiq itu, mengambil mencibuk kayu di sumur. Fa'akalaha, maka beliau memakannya. Makannya apa? Makan daripada
itu 3 ember dilipat oleh Arab Badui tadi 3 biji kurma. Thumma istaqalahu thamaniyata adriyati. Kemudian Nabi kita mencipuakan 8 kali ember, isinya banyak. Walamma arada istisqa tasi'ati, manakala Nabi kita ingin mengambilkan mencipuk lagi yang ke-9 embernya, cipukan ke-9, inqata'a rasya, maka putuslah tali ember itu. Paket karena sering kerjakan dipakai, turun naik ambil baju, misalnya pakai talinya. Bahwa ada bil bi'ri, maka jatuhlah oleh si ember tadi di dalam sumur. Bahwa wafat Nabi mutahayyiran, Nabi kita waktu itu berhenti sebentar dan beliau mutahayyiran, bingung. Artinya kalau lima main lesi Arab Badui ini mau mayat maunya. Bajal Nabi ghadban sahih duai, maka tiba-tiba datanglah Arab Badui tanpa mendapatkan sebabnya. Ember tadi jatuh ke dalam sumur, marah langsung Arab Badui tadi, walau wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu menempeleng wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada tahu Pak? Wa dafa'alahu 24 tamratan fa'akhadhaha minhu. Setelah menempeleng si Nabi tadi, maka si Badui memberikan 24 biji kurma kepada Nabi. Kalau kita itu sudah dijajak petuanannya, yaitu diberi petuanan pulang, bahannya adalah nawon, misalnya haus, sudah diludahi tuanya pulang bahannya, itu tapi dapat jajannya bahannya apalah. Ada Nabi kita setelah ditempelingnya oleh Arab Badui tadi wajah Nabi, lalu menyerahkan si Badui tadi 24 biji kurma, fa'akhadha minhu, tetap diambil oleh Nabi. Artinya apa? Masalah marah kali dikaitkan dengan upahan. Kalau kita di Mahirong langsung pada mengambil upahannya, langsung sangkal birjet, jadi jangan mengambil juga, makan hasil upahannya. Nabi kita ada masalah upahan lain lawan yang dimarahi tadi. Artinya menunjukkan sifat sidik adalah hilim, yang menyimpan marah. Thumma tanawala dalwa minal bi'ri biyadi syaribah. Kemudian Nabi kita mengambil ember tadi dari dalam sumur dengan tangan beliau, beliau turun. Waramahu lil Arabi, setelah itu Nabi kita memberikannya ember itu kepada si Badui membulikan. Wa talaqa min indihi, kemudian Nabi kita setelah itu pergi meninggalkan si Badui tadi. Bingung si Badui tadi, pastinya sudah ditempeleng. Biasanya orang dijauh, hari ini sudah tempeleng diberi 24 biji kurma, ambil anting kayu pulang dalam sumur. Anehnya si Badui ini orangnya. Fatafakkar al-Arabiyyu sa'atan, maka Arab Badui tadi berpikir sejenak, sesuatu kepikiran siapa Allah ini. Tsumma qala, kemudian berkata dalam hatinya, inna hadza nabiyyun haqqan, sesungguhnya ini bukan orang biasa, ini pasti Nabi haqqan yang sebenarnya. Tsumma akhadha mudiyatan wa qata'a biha yaminahu allati latama biha an-nabiyya fa waqa'a maghshiyan alaihi. Setelah dia memikirkan yang tadi,
Lalu si Badui tadi mengambil sebuah pisau yang ganal. Kemudian ini pisau yang ganal yang menapak daging yang segi empat, matanya tajaman itu saling kata langsung paket. Ini kemudian kalau Musa itu silet. Nah, jadi Musa itu makna lain, artinya diartikan silet yang halus ke Musa. Wa qatabi yaminahu, mengambil pisau yang besar lagi yang ganal, lalu memotong tangan kanan yang pernah menempeli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipotongnya serongan tangannya, tangan kanan dia pakai serongan. Bahwa manusia alaihi, setelah memotong tangannya sebelah kanan, maka si Badui tadi tiba-tiba pingsan, tidak sadarkan diri. Manusia alaihi, jatuh pingsan. Famarra alaihi, maka setelah itu beberapa waktu kemudian ada sesuatu yang lewat, rombongan, suatu rombongan. Farashu alaihi ma hatta faqa. Suatu rombongan ini melewati sumur itu dan melihat seorang Badui tadi terabah di situ di pinggir sumur, menghabis menatap tangannya. Hatta afaqa, sampai dia sadar. Mereka yang lewat tadi memercikan baju wajahnya. Faqalu ma asabaka, rombongan yang lewat tadi bertanya, ma asabaka, apa yang telah menimpa engkau wahai rajul? Faqala latabtu wajha insanin, dengan Badui, aku telah menempel wajahnya seseorang. Ini cerita si Badui tadi. Aku telah menampar wajah seseorang. Thumma dhanantu annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku menyangka bahwasanya itu adalah mungkin yang dikatakan oleh orang banyak, Muhammad yang sifatnya kayak ini mungkin aja. Wa khawtu an tusibani al-uqubata, dan aku takut akan tertimpa suatu siksa atasku itu. Wa qata'tu yadi, maka aku memotong tanganku ini, allati latabtuhu biha, yang telah aku menempeli wajah Nabi dengan tangan kanan ini. Kisahnya kepada rombongan tadi. Thumma akhadha biyadil maqtu'ata biyasarihi wa aqbala ilal masjid wa nada. Setelah beberapa waktu kemudian lagi, lalu adalah si Badui tadi mengambil potongan tangannya yang dipotongnya diambil oleh tangan kirinya. Bukannya cocoran tangannya sudah habis lagi. Di bawahnya tangan kiri mengambil tangan kanan yang potong tadi nampaknya. Wa aqbalil masjid, lalu menuju ke masjid. Wa nada, dan berseru, ya ashab Muhammadin, aina Muhammad. Setelah bikin ceritaannya kepada rombongan itu, oleh si rombongan, mungkin itu Nabi yang sifatnya kayak ini, kami pernah mendengar namanya Muhammad. Lalu si Badui tadi mendengar nama Muhammad, pergi ke masjid menyeru, ya ashabu Muhammadin, di mana sahabatnya Nabi Muhammad? Aina Muhammad, di mana Nabi Muhammad? Berkuciak memanggil ke dalam masjid, maka sembahyang baru lagi situ memanggil nama Nabi Muhammad. Wa kana Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum udan bikum. Adalah waktu itu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan Utsman, mereka adalah dudukan dan masjid itu. Waktu itu ada anugerahnya. Faqala lahu limadza tas'alu an Muhammadin. Sahabat nomor 3 ini bertanya, mengapa engkau menanya kepada Nabi Muhammad? Faqala ilaihi hajatun. Ujar si Badui tadi bahwasanya aku kepadanya ada keperluan.
ada keinginan. Baca Salman, waktu itu tiba-tiba datang sahabat Salman al-Farisi. Wa akhadha biyadihi al-Arabi, dan sahabat Salman al-Farisi ini mengetahui bahwasanya si Arabi ini tangannya tidak sempurna sebenarnya. Wa akhadha biyadil Arabi wa talaqa ila bi Fatimah, lalu mengambillah tangan sebelah kirinya oleh sahabat Salman al-Farisi, membawai ke rumah Baiti Fatimah, ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu di rumah Siti Fatimah Nabi kita ada. Nabi kita berada di situ. Kana sallallahu alaihi wasallam lamma akhadha thamran jaa bihi ila baitiha, manakala Nabi kita telah mengambil kurban upah Siti Fatimah. Jaa bihi ila baitiha, datanglah beliau ke rumah Siti Fatimah, ada rumah Siti. Siti keingatan Siti Fatimah, ingatan cucu Siti. Wa ajlasal Hasan ala fakhidil aiman, dan Siti mendudukkan cucu Siti Sayyidina Hasan sebelah di paha sebelah kanan. Wal Husainu ala fakhidil aisar, dan Sayyidina Husain yang di paha dudukkan di paha sebelah kiri Siti. Berdua tiga kebaikan. Wa sara yahmuha min at-tamri alladhi ma'ahu, dan Nabi kita adalah menyuapi daripada kurma yang ada dimiliki oleh Nabi. Yang dibawa Siti itu beberapa biji yang dihadiahi oleh si Badui tadi. Melihat si Badui tadi, Nabi kita menyuapi. Karena ada Arabi, si Arab Badui tadi manggil, ya Muhammad, Pokol Fatimah. Lalu Nabi kita terkejut, panggilannya Muhammad. Dan Nabi kita di mana ini tahu. Pokol Fatimah, Unduri man bil bani. Wahai ayahku Nabi Muhammad, lihatlah siapa yang datang ini, yang memanggil itu siapa. Fakharajtu ilaihi, maka wajah Nabi, aku mendatangi kepadanya. Wajadtul Arabiyya, adalah aku temukan Arab Badui tadi. Wa akhirun biyaminihi, adalah dia membawa tangan kanannya maqtu'atan, yang terpotong, bisimalihi, diikuti oleh tangan kirinya. Tangan kanan pagar, tangan kiri mengikuti tangan kanan tadi. Apa halnya Nabi ini? Habis bakal lahir kan? Apa maksudnya? Bawa tangan. Wahia taqtu daman, padahal sedikit masih ada menetes darahnya. Faraja'tu ilaihi wa akhbartuhu bima ra'at, maka aku lihat dan dikisahkannya bima ra'at, dengan apa yang telah dilihat oleh si Badui tadi, dan keadaan Nabi dan sifat Nabi tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam falam arahu qala ya Muhammad, jadi sebab tadi wahai Nabi Muhammad, Ongdurni, ulun minta maafilah ulun. Fa inni lam a'rifuka, maka bahwasanya ulun itu tidak mengetahui siapa sang dia. Ini minta maafnya. Faqala lahu, lalu Nabi kita bertanya, lima qata'ta yadaka, mengapa engkau memotong tanganmu? Qala al-Badui, lam yakun li, tidak akan tersisa bagiku, an abqa ala yadi la tamtu biha wajhaka, tidak akan tersisa daripada tanganku ini yang pernah menempelkan daripada wajah dia. Jadi artinya yang pernah menempelkan wajah dia dari anggota badan dunia untuk potong aja. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, taslam, niscaya engkau selamat. Pokoknya ya Muhammad, in kunta nabiyyan fa aslih ya dia,
kalau pian ini benar-benar Nabi poslihnya, maka perbagusilah tangan ulun ini. Artinya ayah baca supaya ulun ini bisi tangan makanan tadi, ulun ini ulun tetap selamat menebarkan seperti itu. Bahkan maka Nabi mengambil akan tangan kanannya yang putus itu, wawadu'aha, dan Nabi meletakkannya di makaniha, di tempatnya yang pagar, wa al-sohoha, dan Nabi menempelkannya, menyambungkannya, wa masaha biyadihi, dan Nabi mengusut dengan tangannya, wa tafal alaiha, dan Nabi sedikit meludahi atas tangannya itu, wasamma, pertama, dan baik ucap bismillah, pertama, maka bersambunglah tangannya potong putus dari Nabi meludahi sedikit. Ternyata ada syaratnya, meludahi sedikit. Makanya orang minta tuan guru minta banyak pasti ada meludahi sedikit tuh. Ada atau ada syaratnya, Nabi kita meludahi sedikit. Orang yang buruk, inilah yang buruk serupa. Nabi tafal alaiha, meludahi sedikit. Nah, jika Nabi kita ada meludahi kayak ini, niscaya orang banyak ada meludahi sedikit juga enak. Ditiup angin mulut atau meludahi sedikit. Bukan untung ya, dari orang alim pun untung, dari orang jahil bukan untung ya. Bantu jahilnya. Pertama, maka bersambunglah billahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Setelah Islam, si Badui tadi berbagusi dirinya, menghilangkan sifat macam-macam lawan Nabi kita. Gimana aja Nabi kita? Apa yang dihadapi Nabi kita tadi? Macam-macam mukjizatnya yang ditampaikan Allah Ta'ala kepada yang melihatnya. Melihat orang ini, mukjizat Nabi kita seperti ini. Karena mukjizat Nabi kita itu tidak terhitung, banyak sekali. Kalau mukjizat Nabi yang lain terbatas, mukjizat Nabi kita banyak banget. Kalau terhitung, hadapi ini mukjizat Nabi lain lagi. Uqiyya an Abi Yazid al-Bustami, dihikayatkan daripada seorang imam besar, Imam Abu Yazid al-Bustami, annahu abadallah ta'ala, bahwasanya beliau adalah beribadah kepada Allah Ta'ala sinina katsiratan, beberapa tahun lamanya. Seorang imam besar dan termasuk daripada seorang ulama sufi. Falam yajid al-ibadati ta'man wala ladzatan, tetapi beliau ini tidak menemukan ibadah, untuk ibadah itu ta'man, nikmat, waladatan, dan kelezatan. Kita makan tapi tidak ada rasa, makan tapi lezatnya ada berasa juga, padahal dia orang nyaman, sudah dirasai, ada berasa juga, berarti bisa ilatnya. Ini rasanya nyaman, ibadah nikmatnya ada, lezatnya ada. Fadakhala ala ummihi wa qala laha, lalu seorang beliau masuk ke rumah ibu beliau tadi. Waqala laha, dan berkata kepada ibu beliau, ya ummah, wahai ibu, inni la ajidu lil ibadati wala lil ta'ati halawatun abadan,
bahwasanya ulun ini tidak menemukan untuk ibadah, tidak menemukan berbuat taat itu merasa lezat, merasa manis selamanya. Panduri, maka pian dipikirkan, pian menyatakan hal tanawalti syai'an minat ta'ami al-harami. Pian menyatakan apakah dahulunya pian pernah memakan sesuatu daripada makanan al-harami yang haram. Maka kita perlu tahun ngomong tua. Haitsu kuntu fi baitika aw hina radha'i, ketika ulun berada di perut dia atau ketika ulun ini pian susui radha'i. Fatafakkarat tawilan, maka ibu Sidin tadi berpikir lama, menyatakan nyawa menyatakan itu kalau penting setelah katakan Thumma qala, kemudian tadi berkata, ya bunayya, wahai anakku, Abu Yazid Al-Bustami, lama kunta bi batni, manakala adalah engkau sudah ada dalam perutku. Sa'idtu fawqa subhi, aku pernah suatu hari naik ke atas tempat yang tinggi. Artinya naik ke atas rumah yang paling tinggi atau naik rumah yang beloteng. Bisa ditanya, rumah yang paling tinggi, naik hubungan, naik loteng. Fara'aitu ijadatan biha aqitu, maka aku lihat di sebelah rumah ada sebuah tempat air. Tempat air itu nang kenal. Fiha aqitun, aku melihat di atas tempat air nang kenal itu. Kalau bahasa ini tandon. Bahasa ini tandon. Tempat di atas tempat air nang kenal itu, aku melihat ada sepotong keju aqitun di atasnya. Pasta itu aku kepingin sekali. Bahasa kita orang mengidam, ya. Orang mengidam bapak dimakan sampai buah nang ada musimnya dicari ini ya. Mengidam kalang-kalang ada musimnya. Bahasa musimnya kalang-kalang ya, kalang-kalang. Kalau kalang-kalang itu apa ada musimnya cari? Sudah ada musimnya cari. Dan aku kepingin sekali, maka aku mengambil sesuatu bila untuk mengair, memarakan, mengair supaya sebelah tempat tinggi tadi. Setelah dapat pakal tomihu, aku makan darinya itu miqdara unmulatin, sekadar seujung jari. Miqdar seujung jari yang halus, sedikit aja ada yang separuh apa? Seon aja ya. Di bawah separuh seon lah. Seon aja makan sedikit aja. Bi ghairi ilmi sahibihi, dengan tanpa izin pemiliknya. Itu aja yang aku ingat baik. Abu Yazid Bustami ini punya tadi. Faqala Abu Yazid, ma huwa illa hada. Wahai ibu, apakah ada yang lain lagi? Apakah tidak ini aja? Apakah ini aja sebabnya? Maka tahu lagi ibunya. Beberapa waktu yang lama. Tidak ada. Ini aja yang penampilan. Fadhili ila sahibihi,
maka ulun membawa dia, ayo kita pergi mendatangi orangnya kalau masih hidup. Nah, kalau masih hidup, wa akhbirihi bidzalika, dan kita kabarkan kepada pemiliknya dengan kejadian yang pernah dia lakukan. Fadhabtu ilaihi wa akhbartuhu bidzalika. Fadhabat ilaihi wa akhbar bidzalika, maka pergilah ibunya tadi dengan Abu Yazid Al-Bustami pergi mencari rumahnya, mencari pemiliknya. Pokoknya tidak mencari-cari dapat rumahnya, sehingga nak menemui siapa, nak menemui anaknya, nak pemilik tadi. Karena masih berawas berapa tahun, nah punya kader lagi. Kita foto rumahnya, pintunya, oh ini anak siapa itu nih, anaknya anak sidir dari ini. Diceritakan oleh ibunya dan Abu Yazid Bustami sama-sama tuh. Pokoknya Abu Yazid anaknya anti fi hillin minhu, biar kesudah kami halalkan. Pak ibnah bidzalika, mahabarakat anaknya dengan bagian itu, artinya anaknya sudah mahabarakat kepada Abu Yazid Bustami dan ibunya ketika bertemu di rumah tadi bahwa sudah dihalalkan. Kurang bahari lah itu ya. Kalau kita ini sudah dapat ulangnya mahalkan aja ya. Belum tentu lagi. Ini sudah tak makan, bukan ulangnya mahalkan itu sudah tak makan baru, sudah jadi ampas. Bila tidak, jangan jika itu. Setelah mendatangi rumahnya dan pulang mendapat kehalalan tadi, fa'indah malam-malam berikutnya, hari-hari berikutnya, dzalqa merasakanlah Imam Abu Yazid Al-Bustami halawat ta'ati, akan lezatnya, nyamannya beribadah, berbuat taat. Jadi kiasnya kalau kita beribadah, buat taat, masih tidak tadi nyaman. Kalau kita teliti pemakan kita, rasanya supernya bina habis beribadah supaya waktu itu juga nyaman, bina gelisah, bina ada perubahan kan, kita teliti aja kalau yakin, bina ada tenang juga, bos supaya habis supaya bosnya sudah tenang juga, itihi, karena kita pernah terpakai, ambil, termakan, masuk dalam perut. Kita mau sudah kata kalau imam mai katakan yang pernah termasuk dalam palu tadi mengingat-ingat. Ruqiyah Abu Hanifah dihikayatkan bahwasanya seorang imam madhab, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, adalah beliau itu kana bainahu wa baina rajulin minal Basrati syirkatun fil tijarati. Suatu Imam Abu Hanifah dan ada seorang laki-laki dari kota Basrah. Beliau ini ikut dalam berfungsi dalam perdagangan, bermodal dalam berdagang, berfungsi berbulan dalam usaha. Ba'atha ilaihi Abu Hanifah sab'ina thawban min thiyabil khuzzi. Adalah waktu itu Imam Abu Hanifah mengirim 70 baju atau pakaian yang terbuat daripada sutra. Wa kutiba wa kataba ilaihi, dan beliau menulis surat kepada kawannya tadi. Inna fihi wahidin minha aiban wa huwa thawbul fulani. Jikalau ada pada salah satu daripada pakaian ini aiban, ada cacatnya, ada rusaknya, ada baiknya, wa huwa thawbul fulani, maka pakaian itu adalah pakaian seseorang, atau
bila ada thawbul fulaniyu, bila ada satu pakaian yang cacat, fa idza bi'tahu fa bayyinil aiban. Bila ada pakaian yang cacat, fa idza bi'tahu, apabila engkau jual, maka jelaskan apa cacatnya. Bila ada barang rusak, ada menukari, kita dijelaskan. Artinya apa aja menukari, tapi ada rusaknya, apa aja lah, menukari nang bakas, ada rabitnya, jadi nang pembelinya apa aja, biar aja, salah. Kenapa? Karena sudah tahu. Ini menyembunyikan barang bekas, jadi ada hancurnya, daripada hancur ada hancurnya. Faba'aha bi-3,000 dirhamin wa ja'a biha ila Abi Hanifah. Setelah ada yang membelinya, maka seorang laki-laki yang berfungsi dagang lawan Imam Abu Hanifah itu menjualnya dengan harga 30.000 dirham dan membawanya kepada Imam Abu Hanifah. Wa qala lahu, berkata baginya Imam Abu Hanifah, hal bayyantal aiban, apakah yang telah engkau jual itu engkau jelaskan cacatnya? Wa qala, ujar si laki-laki temannya tadi, laqad nasitu, sungguh ulun kelupaan. Rupanya ada ingat. Fatasaddaqa Abu Hanifah bi jami'i thamaniya al-madhkur, maka diberikan sidik jumlah yang harganya 30.000 dirham itu kepada yang memerlukan. Kali sekali sidik, kali yang sidik. Kenapa? Karena tidak menjelaskan cacatnya tadi. Sidik menjaga kehati-hatian kalau apa, tertipu dalam berdagang, menipu orang. Nah, ini menipu orang. Udah aku mau bilang ini sedih, aku menipu orang. Diberikan sidik semuanya, tidak ada tersisa di tangan sidik. Nah, 30.000 dirham tadi, karena kelupaan kawannya menyebutkan cacat atau aib. Ya, kalau ini harap lagi barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembali ke minta rela. Tulisannya tertinggal, jangan minta rela aja. Yang tulisan di bawah minta rela, ya tahu aja. Ya lah, tulisannya lah, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, daya tambahin minta rela, tinggal minta relanya. Jika tidak menjaga kalau tercampur daripada bahagian sidik dan sidik pengumpulan tadi, kalau hasilnya nama tadi nama antara, lalu sidik apa, sidik diberikan semuanya, tidak tersisa di tangan sidik, di tangan sidik. Hasil yang berjualan baju dari ada kain sutranya. Hukiya anna Hatiman al-Asam, dihikayatkan pada suatu hari bahwasanya Imam Hatim al-Asam dakhala Baghdad, beliau masuk ke kota Baghdad. Faqila lahu, sidik bertanya, inna hahuna Yahudiyah, bahwasanya di sini ada seseorang Yahudi. Ghalabal ulama, orang Yahudi di sini pernah mengalahkan ulama-ulama di sini tentang ilmunya. Jadi Imam Hatim al-Asam datang dari tempat yang jauh. Di Baghdad waktu itu ada seorang Yahudi yang mengalahkan ulama. Faqala, menjadi Imam Hatim al-Asam, ana ukallimuhu, nantinya aku akan bapaknya lawannya. Falamma aqdar, cari orangnya.
Falamma hadara Yahudiyu, manakala dicari akan ruangnya dapat hadirlah si Yahudi tadi, sa'ala Hatiman an syai'in, lalu menanyai Imam Hatim al-Asad tentang sesuatu. Artinya yang lain sudah ulama di situ sudah kalah tentang pertanyaannya, hanya mau menjawab. Lalu pertanyaan si Yahudi, ayyu syai'in la ya'lamu Allah, sesuatu apa yang tidak mengetahui akan dia oleh Allah. Salah apa? Tinggi badan Allah Ta'ala pertanyaan. Wa ayyu syai'in la yujadu 'inda Allah, dan sesuatu apa yang tidak ditemukan di sisi Allah Ta'ala. Wa ayyu syai'in laysa bi khazainillah, dan sesuatu apa yang tidak ada tersimpan di dalam perbendaharanya Allah Ta'ala. Wa ayyu syai'in yuhidahu Allah, dan sesuatu apa yang diminta oleh Allah Ta'ala, dan sesuatu apa yang meminta Allah Ta'ala daripada yang diminta kepada Allah Ta'ala dan hambanya, dan sesuatu apa ayyu syai'in yaqiduhu, sesuatu apa yang diikatkan kepada Allah Ta'ala. Faqala Hatim, maka dijawab oleh Hatim al-Asad, ini ajab juga al-qabul bil Islam. Apabila aku menjawab, apakah engkau mengakui kebenaran Islam? Qala na'am, ujar si Yahudi, ya. Faqala Hatim, berkata Imam Hatim al-Asad, alladzi la ya'lamu Allah, sesuatu yang tidak diketahui Allah Ta'ala, artinya sekutu lawannya, awalanihi, atau anak-anaknya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui kalau dirinya itu mempunyai sekutu dan mempunyai lawannya. Artinya ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Menjadi Hatim al-Asad, disebut Allah Ta'ala selain Tuhan yang lain ada. Fa inna Allah la ilaha syarikan wa la walad, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada baginya itu sekutu dan tidak mempunyai walad dan anak. Bagaimana jawabannya? Jadi sejauh ini Allah Yahudi, walladzi laisa 'inda Allah wa dzulmu, yang tidak ada di sisi Allah Ta'ala itu adalah wadul, itu adalah perbuatan zalim. Firman Allah Ta'ala, inna allaha la yadlimun nasa syai'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi manusia akan sesuatu apapun. Itu jawaban yang kedua. Jadi si Yahudi, kenapa banyak sahabat tadi kelaparan macam-macam, karena musibah macam-macam, maka itu perbuatan zalim. Ujar si Yahudi ini, itu bukan perbuatan zalim. Ujar si Muhammad al-Asad, itu lantaran daripada perbuatan di antara mereka sendiri, yang sebab daripada perbuatan mereka sendiri yang menyebabkan yang lain kena juga. Ya, karena gada seko, nah lain bajuan. Walladzi laysa fi khazainillah wal faqr, nah tidak ada di dalam perbenarannya Allah Ta'ala adalah al-faqru, fakir. Firman Allah Ta'ala, wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara, jelas Allah Ta'ala Maha Kaya dan kalian Maha bukan fakir. Kita ada siapa? Walladzi yas'aluhu Allah min 'ibadihi wal qurb, dan yang adalah meminta kepada Allah Ta'ala daripada hambanya, wal qurb, itu adalah yang dinamakan seperti al-qurb utang. Jadi kita minta Allah Ta'ala
supaya kita mengganti apa? Kita minta Allah Ta'ala berikan balasannya, kita ganti apa? Karena kita gawi untuk amal akhirat. Artinya Allah Ta'ala memberi dengan pemberian Allah Ta'ala kita gawi, kita laksanakan tadi. Setelah nantinya kita gawi di akhirat, kita menunggu balasannya. Walladzi yaqiluhu Allah wa zinanu fuqar, dan yang adalah yang telah diikatkan kepada Allah Ta'ala itu adalah bagi orang-orang kafir. Artinya diikatkan kepada Allah itu apa? Bahwasanya orang kafir la yudkhilul jannah, tidak akan dihalalkan bagi mereka ke dalam surga. Fa aslama yahudiyyu biidznillah, setelah pertanyaan terakhir tadi, jawaban terakhir oleh Imam Hatim Al-Aswad, maka masuk Islamlah al-yahudiyyu, Yahudi tadi, biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Asalnya dalam ulama-ulama di Baghdad waktu itu, kalah ulama Baghdad daripada pertanyaan si Yahudi tadi tidak bisa menjawab dengan tepat. Datang Imam Hatim Al-Aswad ke Baghdad tadi mencari Yahudi tadi, dan menjawab dengan jawaban yang kayak itu. Lalu si Yahudi tadi kalah pertanyaannya, sehingga masuk Islam. Karena dari perjanjian, jika engkau tadi, jika aku bisa menjawab pertanyaan engkau, apakah engkau bersedia meninggikan Islam atau menghormati Islam atau masuk Islam? Kalau jawabannya na'am, ya, itu sudah perjanjian. Cukup. Dasarnya kepada Allah Ta'ala. Rezeki dari Rasulullah Ta'ala, mati Rasulullah Khotimah, terjauhkan dari Rasulullah Khotimah, dan kita dikuburkan bersama Rasulullah dan surga Firdaus, dan kita tidak kembalikan Allah Subhanahu wa ta'ala Zalahi dan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bihi wa ala al-tawfiq wa ala al-tawil wa bihi wa ala al-tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina